seminggu habis tanam saya harus kasih air tiap hari tanpa henti. Tanpa henti itu ya Pak ya? Karena nggak ada hujan sama sekali. Tidak ada hujan. Nggak ada hujan. Tapi Bapak tidak patah semangat ya Pak ya? Terus saya nggak gentar itu kalau cuma urusan air. Air kan bisa dicari, sedangkan tempat saya ini kan agak dekat dengan air, makanya walaupun saya gendong tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftahul Karim Official. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan beliau petani Indonesia di bidang sayuran. Mari kita simak perbincangan dengan beliau bersama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sutarmin. Sutarmin. Ini di desa apa ya Pak ya? Ini saya bercocok tanam di Desa Sinarsari, Kecamatan Kalirejo, dan saya sendiri bertempat tinggal di daerah Sidodadi, Kecamatan Bangunrejo. Bangunrejo. Jarak antara ladang ke sini berapa kilo ya Pak ya? Kisaran 3-4 kilo lah. 3-4 kilo. Saya berangkat ke sini tiap hari gitu. Tiap hari. Bapak mulai tanam cabai seperti ini dari tahun berapa Pak? Saya mulai tanam cabai keriting seperti ini mulai tahun 2018. 2018. Iya, 2018 awal saya dulunya coba-coba ingin bercocok tanam jenis sayuran, tapi saya tergiur ingin mencoba sayuran cabai merah keriting ini. Cabai keriting. Menurut Bapak bagaimana sih Pak untuk memilih dalam bertani, apa milih jagung apa milih sayuran? Kalau menurut jenengan itu? Tergantung. Kita kan namanya orang bertani, bercocok tanam itu berawal dari hati. Berawal dari hati. Kita misalnya kita inginnya bercocok tanam itu dari jenis apa atau apa yang kita sukai. Contoh awal kita harus menyukai apa yang mau kita kerjakan. Iya, kerjakan betul. Misal seperti saya sukanya ke sayuran, jenis sayuran ke cabai keriting seperti ini ya. Dulu banyak sih macam yang saya mau, seperti sayuran terong, ada terong ungu, ada terong lalap, dan jenis kacang-kacangan seperti lainnya. Tapi saya suka melihat batang cabai itu bila berbuah lebat, itu dari hati saya. Jadi saya mantap untuk bercocok tanam cabai. Gitu. Tapi di tempat lain Bapak nanam sayuran lain ya Pak? Katanya menanam. Saya tiap tahun menanam seperti pare, gambas, padi di sawah misalnya. Saya semua tanaman seperti pertanian itu saya tanam. Saya tanam iya. Karena Bapak mendalami dalam bidang tersebut apa gimana Pak? Dari mulai awal Bapak membidangi atau belajar sedikit lebih sedikit? Saya suka itu belajar dari pengalaman, nggak cuma dari buku, tapi dari semua teman-teman yang saya kenal. Iya. Saya sharing, walaupun saya jauh dari tempat mereka tinggal, tapi saya sering main ke lokasi dan saya sharing bertanya tentang apa semua yang diperlukan untuk bercocok tanam gitu. Untuk perawatan dari cabai ini apakah sulit atau gimana Pak menurut Bapak ini? Tergantung kita yang menghadapin. Kita yang menghadapin mau gimana kita. Dibilang sulit, bagi saya itu nggak terlalu sulit. Dibilang gampang, itu nggak terlalu gampang. Pokoknya sesuai dengan hati kita.
sesuai dengan hati. sesuai ya, Pak. dengan hati. Pokoknya segala sesuatu hati kita Kita harus suka. ya Pak, harus suka. belajar mencintai dan menyukai ya Pak ya. Itu Dari hati. itu yang utama. Dari utama. Yang utama itu kan kalau kita udah suka, kita kan mau bagaimanapun, sejelek apapun tanaman kita, sejelek apapun yang kita kerjakan, kalau udah suka pasti kita semangat. Iya. Kita semangat, iya gitu. Betul. Untuk merawat pun kita nggak ragu-ragu. Wah, misalkan tanaman kita itu jelek, kecil, nggak Iya. tumbuh, kita harus bisa gimana merawatnya. Apa itu kekurangan air, pupuk ataupun obat-obatan, kita harus bisa mencari solusi dari gimana cara pertumbuhan tanaman itu. Oh iya. Menurut Bapak cara yang lebih efektif untuk merawat cabai seperti ini itu bisa kita lihat teman, ini berbuah cukup lebat ya. Ini menurut Bapak bagaimana tips-tips atau cara-cara untuk merawat cabai seperti ini, Pak? Berawal dari kita mulai Tanam, olah lahan kita umum lah, kalau kita itu dibajak. Ya, Dibajak dulu, diolah, dibikin gulutan seperti ini. Dibikin gulutan kira-kira ukuran 1 meter lebarnya, dan kita pakai mulsa biar rumput itu tumbuhnya nggak mengganggu, untuk perlindungan dari rumput gitulah ya kalau mulsa ini. Iya. Lalu kita kasih pupuk, kasih misalnya kalau ada pupuk kandang dari kambing itu bisa, itu lebih bagus. Kalau enggak ya pakai telek ayam lah bahasanya gitu ya. Bapak ini menggunakan kohe apa ini Pak, jenis kambing atau ayam? Oh, ini dari pupuk kompos ayam. Kompos ayam. Ayam bertelur apa Ayam potong. ayam potong? Karena ini kan saya tanam ini waktunya cukup mepet. Oh, cukup mepet ya Pak. Sedangkan saya tanam yang sekarang ini, saya tanam awal bulan 3. Saya harus bikin lahan itu awal bulan 2. Awal bulan 2 itu saya bikin lahan biar segala sesuatunya itu udah mapan gitu. Mapan. Saya kan berpikirnya karena udah bulan 3 kan menghadapi kemarau. Dengar ini tumbuh, pada saat tumbuh ini keriting semua ya Pak, 90%. Iya benar, 90% keriting. Itu karena faktor air. Faktor air ya Pak ya. Faktor air. Berarti pada bulan ketiga itu air itu lumayan susah ya Pak? Lumayan susah. Di sini waktu saya tanam aja itu udah cari air. Sudah cari air. Seminggu habis tanam saya harus kasih air tiap hari tanpa henti. Tanpa henti itu ya Pak ya? Karena nggak ada hujan sama sekali. Tidak ada hujan. Nggak ada hujan. Tapi Bapak tidak patah semangat ya Pak ya? Terus saya nggak gentar itu kalau cuma urusan air. Air kan bisa dicari, sedangkan tempat saya ini kan agak dekat dengan air, makanya walaupun saya gendong tiap hari pakai girjan itu, saya nggak gentar. Pak, motivasi dari Bapak yang Bapak berikan itu apa? Oke, untuk semua petani jenis sayuran atau apapun di Nusantara atau seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cintailah apa-apa yang sedang kamu kerjakan dan sayangi, jaga, rawat dan pupuklah. Semoga mereka juga sama seperti manusia, dirawat semakin bagus dia akan perhatian sama kita, dan dia akan memberikan hasil yang sesuai dengan kita yang inginkan. Semangat, niat, semangat, dan pantang menyerah. Itu tip dari saya. Ya, sekian, terima kasih ya Pak. Ya, selamat menjalankan aktivitas yang lain. Ya. Sekian perbincangan pada pagi hari ini dengan beliau.
Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi untuk kita semua agar tetap semangat dalam bertani, khususnya di bidang sayuran. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat dalam bertaninya, maksimal dalam perawatannya, insya Allah hasil melimpah. Terus ikuti perjalanan channel Miftahul Karim Official. Yang belum subscribe, mari di subscribe, like dan komen. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar mengetahui perkembangan channel kami. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.